Alhamdulillah, saya lulusan pesantren Mustafa baru yang terletak di Sumatera Utara, pesantren terbesar yang ada di sana. Kemudian setelah selesai di pesantren 7 tahun, langsung saya mendaftar di Fakultas Hukum Pidana, maka gelar terakhir sarjana hukum. Kemudian alhamdulillah dengan izin Allah, ambo sudah memiliki anak 3 Allah titipkan. Istri dari Bapak Ibu tak usah khawatir, ini Ustaz bahaya nih. Orang Batak ceramah, selesai ceramah makan bagi. Dan lagi kampak bukan sembarang kampak, tapi kampak pembelah kayu. Batak bukan sembarang Batak, tapi udah nikah sama udah melati. Alhamdulillah saya sudah memiliki 3 anak. Nama anak pertama Aliyah Nasution, kelas 3 SD. Insya Allah setelah lebaran ini dia akan dimasukkan ke pesantren. Dia berusia 13 tahun, dengan izin Allah dia sudah hafal 13 juz. Juz Pokat, Juz Binang, Juz Makan, Juz Terong, Al-Quran, Sudah perkenalan selesai. Terlalu panjang perkenalan, nanti saya jadi guncingan. Karena kalau sudah berkumpul mama-mama 3 orang tak beres diceritakan. Apa yang diceritakan mama-mama kalau sudah berkumpul? Pertama menceritakan kekurangan suami masing-masing. Selesai menceritakan suami masing-masing, ceritakan tetangga masing-masing. Selesai tetangga masing-masing, Pak Kades pun digunting dulu. Selesai Pak Kades tak ada lagi digunting, Ustaznya pun digunting sama itu. Itulah penyakit mama-mama di Medan. Di Medan. Bu, di Medan. Kalau di Pelalawan ini tak ada. Tak ada yang aku maksud kamu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita sanjung tinggikan kepada junjungan alam Nabi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang promotor umat yang telah bersusah payah merombak satu umat yang biadab menuju umat yang beradab, merombak satu umat yang tenggelam dalam kemusyrikan menuju umat yang bertauhid, merombak satu umat yang bodoh menuju umat yang berpendidikan, sampai alam nur keimanan yang dihiasi oleh iman, Islam dan ihsan. Maka cinta Nabi Muhammad terhadap umatnya melebihi cintanya dia keluarnya sudah membuktikan. Maka ketika Nabi Muhammad datang ke dunia, yang pertama kali keluar dari mulutnya, ummati, ummati, ummati. Kata Nabi Muhammad Isra Mi'raj dari kota Makkah Madinah Palestina, kemudian terbang ke Sidratul Muntaha berjumpa Allah. Ketika berjumpa dengan Allah, apa kata Allah? Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kesehatan atas keberkahanmu wahai Muhammad. Nabi Muhammad menundukkan kepala, meneteskan air mata, membasahi pipi, dan Allah pun bertanya, "Hai Muhammad, ya Allah, kenapa engkau mesti menangis? Padahal aku sudah mendoakanmu." Apa jawaban Nabi Muhammad? Kenapa cuma saya ya Allah yang didoakan, sementara umatku tak didoakan? Itu persoalan enteng Allah. Maka kata Allah, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan bagi mereka orang-orang yang beramal soleh. Padahal berjumpa dengan Allah kenikmatan tiada tara, berjumpa dengan Allah kenikmatan tiada batas. Maka tiada keindahan di atas keindahan selain daripada berjumpa dengan Allah. Maka tiada kelezatan di atas kelezatan selain daripada berjumpa dengan Allah. Namun Nabi Muhammad tetap ingat terhadap umat-umatnya. Ada bukti lain? Ada. Ketika Nabi Muhammad berusia 63 tahun, maka apa kata Allah kepada malaikat Israel? Hei Israel, ya Allah, turun ke bumi. Ngapain? Cabut nyawa Muhammad. Israel turun. Muhammad, ya Allah suruh aku mencabut nyawamu. Apa jawaban Nabi Muhammad? Aku tak mau dicabut nyawaku sebelum aku mengetahui bagaimana nasib umatku di akhirat kelak. Sudah sakaratul maut,
masih tetap ingat terhadap umat-umatnya. Maka apa kata malaikat Jibril yang ada di sisi Nabi Muhammad? Demi Allah wahai Muhammad, aku pernah mendengarkan Allah berkata bahwa diharamkan umat yang lain duluan masuk surga sebelum umat Nabi Muhammad. Jadi kurang lesser apa kita umat akhir zaman ini? Kita umur yang paling pendek usianya. Kita orang yang paling kecil dibandingkan dengan zaman dulu. Namun ternyata kita adalah diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama Nabi Muhammad sebagai nabi pilihan, kitabnya kitab Al-Qur'an sebagai kitab yang pilihan dan diajarkan kepada umat-umat yang pilihan. Maka dengan itu diharamkanlah umat yang lain dulu masuk surga sebelum umat Nabi Muhammad. Bagaimana dengan kita? Baru makan sambal mentah lupa kepada Nabi Muhammad. Baru sambal mentah. Datang pula nanti takbiran malam 1 Idul Fitri, itu lupa syariat. Akhirnya kita bebaskan anak-anak gadis kita keluar rumah, naik kereta ke sana kemari. Kita tidak tahu mereka kemana, bahkan kadang kita tahu bahwa mereka dibonceng oleh cewek lain. Besok fitrah, malam ini buat dosa. Begitulah. Jadi tradisi itu mesti harus kita awali dari diri kita sendiri agar terhilang secara sedikit demi sedikit hingga kita menjadi hamba Allah yang benar-benar diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah, maka oleh sebab itu yuk ramai-ramai kita berselawat kepada beliau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin di hari yang yanfa'u walaupun illa Allah bin salim, di mana pagi itu tak berlagi harta anak dan jabatan illa biqalbin salim, terkecuali hati yang sejahtera. Bapak Ibu saudara dan muliakan Allah, salawat tadi disebut salawat bil qulub atau bisa dikatakan salawat as-syifa, artinya obat. Jadi kalau ada anak membacakan salawat itu hembuskan ke air suruh minum, insya Allah dia akan disembuhkan oleh Allah. Kalau ada lagi sakit gigi, bacakan itu suruh dia minum, insya Allah sakit giginya hilang. Tapi giginya tak hilang. Kemudian kalau ada lagi sesak napas, bacakan sholawat bil qulub itu, bagi ke air, kemudian suruh diminum, insya Allah secara berangsur dia sehat. Kalau misalnya dia lagi banyak hutang, bacakan sholawat banyak-banyak, insya Allah tak lama Allah lunas hutang.
Kalau masalah utang semangat. Jadi kalau Nabi Muhammad itu cuma 2 kali sakit kepala seumur hidupnya. Pertama Rasulullah pernah demam, yang kedua ketika mau wafat. Cuma 2 kali sakit kepala. Kalau kita tiap hari sakit kepala mungkin kredit. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Halalu bihalal. Jadi apa sebenarnya makna daripada halal bihalal? Makna daripada halal bihalal ini untuk terurai kembali benang yang kusut. Untuk terurai kembali benang kusut. Makna daripada terurai benang kusut tadi macam mana? Kita ini kan manusia biasa, yang dimana disampaikan oleh ayahanda buya kita tadi bahwa ada hubungan manusia habalum minallah dan habalum minannas. Kemudian ditambah lagi oleh Syekh Tajuddin An-Nabhani dengan habalum minan nufus, dengan arti hubungan kepada diri kita sendiri. Jadi hubungan kita kepada Allah ibadah, perintah Allah kita kerjakan, tujuan kita takwa kepada Allah, maka istighfar kita kepada Allah. Ketika kita berbuat dosa dan maksiat, Allah Maha Pengampun, maka insya Allah segera Allah akan ampunkan. Namun bagaimana hubungan kita dengan sesama yang selama ini kita sentimen menatapnya, yang selama ini kita pandang dia, kita tak peduli, yang selama ini kita gunjing dia, yang selama ini kita hina dia karena mungkin bisa jadi kekurangan yang ada dalam fisiknya, maka ini dosa yang dimana dosa ini akan berefek sampai di akhirat nanti. Kita ini kan ibu-ibu Yasin kan? Yasin itu qalbul Quran, hatinya Al-Quran, jantungnya ayat ke-9. Maka ketika kita membaca Yasin, ketika kita bersama-sama membaca surah Yasin, maka jiwa, hati mesti kita satukan agar kita mendapatkan barokah, keberkahan dari Al-Quranul Karim. Jangan ada kita sentimen antara satu sama lain. Ini kadang-kadang kan tak begitu. Ada tuh cerita mama-mama tiap hari. Jadi kalau ini Yasin itu Bapak Ibu sekalian memang luar biasa. Itu cincin yang tak pernah keluar. Biasanya cincin itu dipakai sebelah kiri sebelah kanan. Baru masuk bulan jam. Jam itu Alexander Kristiura. Itu baru modal lagi. Yang paling lucunya kadang saya menengok ya, kalau sudah Yasin ibu di sana tuh, di Medan, kalau mau Yasin itu bodak luar biasa. Tapi kalau sama suami tak mandi 3 hari pun tahan. Itulah lagi mama di Medan. Ini kalau di Sulawesi ini kan, khususnya di Kabupaten Sulawesi ini kan tidak begitu. Jadi ketika dia mau masuk ke tuan rumah Yasin, Assalamualaikum. Jangan Assalamualaikum, bagaimana? Assalamualaikum. Jangan ditambah wawunya. Assalamualaikum. Itu kemarin. Dari kemana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau Assalamualaikum ditambah dari sebuah makna. Apa Assalamualaikum? Sama atas arti Assalamualaikum. Kesempatan atas kata sudah didoakan diri sudah dia mulai. Maka jangan tambah wawu. Assalamualaikum. Paham? Ini kan ini. Kalau kita menuntut satu ilmu, lebih baik itu daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Jangan kamu 1000 rakaat, cuma 1 rakaat pun tak. Bawa kemarin, siapa imamnya nih? Siapa? Kalau besok lagi siapa imamnya? Sianu. Aduh, cepat. Cepat salah, lambat salah. Padahal Indo yang tak ikhlas. Iya kan? Lanjut ini. Lanjut. Ikhwan wa ikhwati billah. Rahimakumullah. Maka mesti kita harus menjaga hubungan secara syahidiyah dan batiniyah. Maka syahidiyahnya di
Bagaimana fikir tadi? Kita mesti harus paham tentang syarat rukun. Seperti apa kita beribadah kepada Allah. Ibadah tidak hanya cukup di luar saja, namun spiritual bahkan mesti ikut serta dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat kita ada punya juga. Apalagi sifat-sifat mahmudah tanamkan dalam diri. Sifat-sifat ketauhidan tanamkan dalam diri, karena tauhid itu penting. Coba Bapak Ibu bayangkan, itu kereta tuh, Honda tuh, itu kalau tak ada spion itu dua-duanya mudah terperangkap. Coba ada, insya Allah cara kita terperangkap karena dia terus berdoa kepada Allah. Itu juga kalau kereta api, ketika mau ngerem apa kata dia? Itu pentingnya toh. Iya kan? Maka tauhid itu bangkitnya Islam yang sesungguhnya di mata Allah. Bangkitnya Islam itu dengan memimpin seluruh dunia. Mesti harus kita meletakkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah di dalam jiwa dan benak kita. Jadi, maka wahai ayahanda dan ibundaku sekalian, apapun yang engkau miliki, apapun yang kau punya sekarang, kalau kau tak memiliki tauhid, maka kau hanya hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Orang Batak itu selama macam itu. Buka kulit nampak isi. Betel, Batak kembali langsung. Ikhwan billah, rahimakumullah. Jadi macam mana cara kita untuk benar-benar menjadi manusia yang bersatu padu, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah? Allah memberikan petunjuk. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kamu di jalan takwa, dan janganlah kamu saling tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan maksiat. Contoh, ini perwira Yasin Akbar yang dibuat sekali sebulan dan terus bergilir. Tiba masanya hari ini di Nurul Islam di desa Bagandabu ini, maka ini mesti harus dibudidayakan, ini mesti diabadikan, karena ini perkara yang baik. Walaupun kadang-kadang ada pemahaman sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Doa bersama bid'ah, wirid Yasin bid'ah. Apa lagi? Wirid Yasin bapak-bapak bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, Maulid Nabi bid'ah, keyboard kuda kepal tak bid'ah, tidak. Maka mohon maaf ayahanda, saya selalu lantang menyampaikan ini di daerah Huruf ini, karena memang sudah mulai terkikis di daerah Huruf ini. Kalau tak kita tanamkan aswada dalam diri, siap-siap anak keturunan akan masuk ke dalam pemahaman. Halo. Syukur ayahanda ada sebagai benteng kita di sini. Kalau tak ada, tak. Apakah ayahanda akan terus hidup selama-lamanya? Tidak. Maka kita mesti mempersiapkan diri dengan menuntut ilmu sebanyak-banyaknya kepada ayahanda kita, agar kita mampu menampung dan untuk melarang masuknya pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, maka kita bersatu dalam menjiwai diri kita, menjiwai orang lain. Kita satukan jiwa kita sama-sama membaca Yasin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai terakhir Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin sampai al-Dhalin baru sama-sama Yasin. Yasin al-Hakim innaka al-mursalin mustaqim tanzil al-aziz rahim. Sama alangkah indah dan nikmatnya, betul. Mantap suara bulan. Alhamdulillah ya Allah, aku pernah menjadi imam di Masjid Nabawi selama 1 tahun 4 bulan. Masjid Nabawi pakan baru. Bukan Madinah. Kalau Madinah tak pakai Bapak Ibu macam orang. Setelah selesai kita baca Yasin, tentu kita tahtim, ya kan? Selesai kita tahtim, ini yang lucu aku barangkali. Tahtim itu.
Wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Disambung oleh jemaah. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Imam lagi. Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahhar. Imam lagi. Al-Wahhabur Razzaqul Fattahul Alimul. Ini mulai repot nih. Alimul Qadirul Musta'al. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, belum lagi apabila memiliki sifat ria dalam diri, belum lagi memiliki sifat ujub dalam diri, maka cincin itu pun akan dia goyangkan ketika baca Al-Quran. Ketika orang baca Yasin, orang biasa saja Yasin, kalau dia tak masuk ke rumah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau tak cincin, coba kalau cincin, Assalamualaikum, parah sekali kan? Parah, Ustaz. Itulah dia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini semuanya adalah ibu-ibu. Maka apa kata Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya wanita itu adalah bagaikan negara. Apabila baik wanita itu, maka baiklah negara. Apabila rusak wanita itu, maka rusaklah negara. Loh. Ini bapak-bapak apa gunanya? Kamu juga. Itulah yang memberi nasihat kepada kita. Maka kalau ibu-ibu, cobalah kita mulai diri kita hidup dengan syariat. Kalau kita memang ingin benar-benar suami ibu-ibu masuk dalam surga karena karunia Allah, juga bapak pun pengen istrinya masuk ke surga Allah, dirilah dengan syariat. Karena salah wanita tetap salah laki-laki. Kenapa tak mampu gitu mendidik, Pak? Ini bapak-bapak yang kita bela, nanti kita ontakkan dulu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berpakaian seperti pakaian ibu-ibu yang sekarang yang disebut dengan gamis, bagus, mantap. Jilbabnya segini, bagus. Ini kalau jilbab tidak bisa taruh dulu. Nah, tapi gini sih kita masuk ini. Kenapa Imam Ustaz? Karena memang apa kata musuh-musuh Islam? Kita tidak akan mampu menghantam orang-orang Islam dengan senjata. Kita tidak akan mampu merangi mereka dengan kekuatan fisik. Dan kita tak mampu menghabisi mereka dengan kekuatan pedang. Jadi harus bagaimana? Jauhkan dari mereka Al-Quran. Dengan cara apa? Hembuskan 3F ke telinga dan ke kepala mereka. Apa itu? 3F? Food, pants, peset. Food, makanan. Coba sekarang kita lihat Bapak Ibu. Makanan itu tak akan dulu lagi, maka banyak penyakit gini. Iya. Baru siang udah tak biasa berat nyampur. Jadi membengkak kaki dia dikira sudah tahajud lupa ya bukan karena asam urat. Coba kita tengok ayahanda kita. Udah 80 tahun hampir sehat walafiat. Ini dia orang tengok. Sudah kita mungkin siapa bapaknya mentara. Begitulah Allah memberikan nikmat kepada beliau karena doa-doa beliau dan begitu banyak dan luar biasa. Ikhwani wa akhwati billah rahimakumullah. Sekarang kita lihat para pemuda kita juga seperti demikian. Semakin majunya daerah, semakin hancur generasi kita. Pemuda, kita lihat tak sanggup lagi beli narkoba, dibeli dia ganja.
tak sanggup lagi beli ganja, dibeli dia distro. Tak ada lagi beli distro, tak sanggup beli distro, dibeli dia lagi beli cap kambing. Itu bisa suaminya. Selesai cap kambing tak tolak lagi cap apapun dikolang. Itulah susahnya sekarang ini. Itu masalah makanan pun. Kemudian apa lagi? Fans. Banyak orang hari ini ngefans kepada pemain bola dibandingkan kepada Rasul. Tadi malam, saya bukan. Aku sebenarnya nonton, tapi aku jadi ceramah. Bukan berarti tak boleh kita nonton. Silakan. Bukan berarti tak. Tapi yang muncul untuk generasi kita hari ini. Nah, siapa nama nabimu? Muhammad. Muhammad? Iya. Nama ayahnya Muhammad siapa? Tak tahu loh. Pemain bola yang hebat Indonesia siapa? Oh, langsung tahu. Jadi fans ini lebih tahu kadang-kadang anak remaja kita mengenal pemain bola di luar negeri maupun pemain MU, Barcelona dan yang lain-lain dibandingkan daripada nama ayahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa hancurnya generasi ini. Maka yang muda, kalau kita masih punya anak gadis, punya anak kecil, kita tidak boleh lepas wajib prasangka buruk terhadap anak. Ini dalam lebih berharga lagi hewan daripada anak sekarang ini, Bapak Ibu. Kenapa dikatakan lebih berharga anak daripada hewan? Misal anak ini ada yang misalnya ada anak yang les, kita anggap les di sore. Ma, yo, aku nak les dulu, les apa? Les bahasa Inggris ke sore, ayo nak. Duit loh, dibagi duit. Kereta mana? Beli kereta. Tak mau beli NMAX. Selesai itu pergi dia. Bulan jam 6 tak balik. Apa kata bapak? Mak, yo. Anak awak mana? Belum balik lagi. Biarlah pak. Bentar lagi balik itu. Selesai isap. Mana naik itu? Mak, bio ini lah kok. Dan lagi sebenarnya diri no. Bapak dia mah jalan. Bentar lagi balik itu. Biarlah. Coba sapi. Tak balik jam setengah 6. Itu tentang kucingkan sana sungguh akal kita dapat. Tapi ketika anak tak balik gamparan kita tak peduli, maka hari ini kadang-kadang lebih berharga lagi hewan dibandingkan anak kita. Bagaimana bisa mungkin kita menjadikan anak itu soleh-soleha kalau kita melalaikan mereka dalam setiap perbuatan mereka? Suaka? Suaka ya? Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa penghancurnya dari nilai-nilai Al-Qur'an? Dan kemudian puasa pakaian. Jadi menurut hukum syariat Bapak Ibu, jilbab itu gamis. Jilbab yang selalu kita katakan itu yang disebut dengan hijab. Maka ini hijab, ini jilbab. Namun kalau ini dibuat jilbab, ini hijab tak masalah. Yang penting kita berpakaian tetap berpakaian Islam. Maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memuliakan kita. Kalau mau bercadar macam ini perwiritan Yasin, ketua Yasin Akbar, bagaimana? Bagus karena itu adalah bonus. Bagus. Kalau beliau mau bercadar ya, banyak nilai-nilai yang akan ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama dengan aku, misalnya menceramah siko yang dianggarkan 1 juta cuma, kemudian ditambah selama kali 500 juta. Itu misalnya. Ini misalnya, kita kemarin berharap Allah. Tapi kalau nggak perlu pun, namun. Bapak saudara yang dimuliakan oleh Allah Taala, kita berdosa melihat anak gadis kita berumah baik. Kita berdosa melihat anak gadis kita di rumah kita Muslim. Bahkan kata Rasulullah, dihamkan seorang orang tua masuk dalam surga apabila membolehkan anak gadisnya keluar rumah tanpa memakai hijab. Ayahnya haram mencuri surga, mamanya haram mencuri surga. Halo, misalnya anak gadis itu loh, aku juga ada anak gadis kok. Jadi, mana lagi? Awalnya ke pasar rumah ayolah, tapi tak memakai hijab. Dia buka jilbab dia berangkat ke pasar. Maka ayah dan mamanya haram dijubur surga. Begitu juga dengan ibu-ibu. Apabila ada seorang wanita mengeluarkan rambut
rambutnya satu helai dengan sengaja ditunjukkan ke muka umum, maka satu rambut itu di akhirat nanti berubah menjadi seekor ular yang berkepala 11 sekali gigit akan dirasakan 100 tahun akhirat. 11 tahun akhirat itu sekali gigit. Tak, kata dia. 11 tahun akhirat. Tak, 22 tahun akhirat. Tak. Itu satu rambut. Kalau semua rambut, Ustaz, kadang-kadang ambo nak gereja Ustaz, tapi ambo takut disebut orang ambo sok alim. Jawabannya cuma satu, biarlah sok alim daripada sok jahat. Kalau sok alim ada harapan akan alim, namun kalau sok jahat ada harapan dari jahat. Betul? Simpel sebenarnya, ini sebenarnya simpel. Maka jangan terlalu dengarkan kata orang lain, dan dengarkanlah kata hati, karena hati tak akan ada yang mampu seluruh tubuh kita untuk memerintahnya, termasuk pikiran kita memerintahkan seluruh tubuh. Namun kalau hati, pikiran tak mampu untuk memerintahnya, maka hati tak akan pernah bisa. Ikhwani wa akhwati billah rahimakumullah. Ayat mudah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nampaknya asar sudah dekat. Lanjut.